Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Akroma Hidayatika, salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung dari program studi S1 Teknik Geologi. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Eksplorasi Geotermal, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS teori yang tersedia pada semester genap, khususnya semester 6. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi setiap tahapan eksplorasi geotermal dengan rincian sebagai berikut. 1. Mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep distribusi sumber energi geotermal terhadap setting geologi, struktur geologi, dan vulkanisme. 2. Mampu mengevaluasi sistem geotermal berdasarkan suhu, jenis fluida, mode aliran panas, dan pentingnya untuk tujuan pemanfaatan. 3. Mahasiswa mampu menerapkan teknik eksplorasi yang digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan sumber daya geotermal. Mata kuliah ini mengkaji terkait terminologi, lingkup eksplorasi geotermal, pembentukan sistem geotermal, sistem hidrotermal, konseptual model geotermal, eksplorasi geologi, eksplorasi geokimia, eksplorasi geofisika, dasar-dasar penentuan parameter, cadangan, dan studi kasus di Indonesia hingga global. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah konsep eksplorasi geotermal, geologi setting pada lapangan geotermal, peta geologi dan manifestasi geotermal, model konseptual geologi geotermal, ternary diagram geokimia, geotermometer, heat loss, metode gravitasi dan magnetik, metode SP dan EM, dan metode mikroseismik. Mata kuliah eksplorasi geotermal menerapkan metode blending learning, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, dengan pembelajaran bermedia teknologi untuk memberi peluang pada mahasiswa agar belajar secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Mata kuliah ini disajikan secara sinkronus, yakni dengan cara kuliah tatap muka langsung dan daring menggunakan Google Meet, sedangkan secara asinkronus, yakni mandiri, kolaboratif, berbasis LSM dengan virtual class V-Class Unila, serta project based learning berupa merancang penelitian ilmiah dengan menggunakan metode yang sesuai dan menghasilkan artikel ilmiah. Pengumpulan tugas, kuis, ujian dilakukan melalui V-Class, walaupun pelaksanaannya tetap tatap muka secara langsung. Hal tersebut dilakukan agar semua proses pelaksanaan hingga penilaian dilakukan secara transparan dan memanfaatkan teknologi. Teknik penilaian mata kuliah ini terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan tes tertulis. Sedangkan untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 3 aspek. 1. Aktivitas partisipatif, 2. Hasil proyek, dan 3. Kognitif atau pengetahuan. Adapun aktivitas partisipatif adalah 15%, hasil proyek 30%, dan kognitif terdiri dari tugas 15%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Sistem penilaian untuk hasil proyek terdiri dari identitas makalah, bagian teks makalah, sistem makalah, dan lain-lain yang melingkupi ketepatan waktu pengumpulan serta tata tulis. Berikut video hasil rekaman pelaksanaan mata kuliah eksplorasi geotermal pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Semangat paginya. Jadi kembali
kita masuk ke perkuliahan minggu kedua, yaitu mata kuliah eksplorasi geotermal. Materi kedua kita adalah geologi setting pada lapangan geotermal ya. Jadi masih ingat nggak sih materi minggu lalu itu apa sih yang sudah saya jelaskan ke teman-teman minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oh iya, ayo. Jadi minggu lalu itu membahas tentang tahapan eksplorasi geotermal. Yang Oh ya. pertama itu ada eksplorasi pendahuluan, yang kedua itu ada eksplorasi lanjut, ketiga pembuaran eksplorasi, keempat studi kelayakan, kelima perencanaan, keenam pembangunan, ketujuh produksi, dan yang kedelapan itu perluasan atau pengembangan. Oke, bagus. Terima kasih Ayu ya. Jadi masih ingat semua ya yang lain ya? Tahapan dari eksplorasi geotermal. Jadi dari beberapa tahapan tersebut ya ada 8. Nah, sebelum kita masuk, jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peran tektonik dan struktur geologi, jenis batuan, serta sistem hidrotermal dalam pembentukan dan evaluasi potensi lapangan geotermal, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk mengembangkan model lapangan geotermal. Jadi model-model konseptual. Jadi model yang digabungkan dari beberapa konsep. Bisa konsep yaitu geologi, geofisika, geokimia, kemudian dipadukan menjadi sebuah model konseptual gitu ya. Nah, ini tadi kita review dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah eksplorasi pendahuluan. Benar banget. Jadi eksplorasi pendahuluan ini adalah eksplorasi awal. Jadi bagaimana kita mengetahui di manakah WKP. Apa itu WKP? Wilayah kerja pertambangan. Jadi panas bumi atau sistem geotermal ini masuk ke dalam pertambangan sehingga kita buat WKP, wilayah kerja pertambangan. Yang pertama itu melakukan observasi geologi, pemetaan geologi gitu ya. Jadi kita mau seberapa luas sih kira-kira yang akan kita eksplorasi. Apa sih eksplorasi itu? Penjelajah atau menjelajah gitu ya. Kemudian dari geologi, setelah itu baru geofisika, geokimia, baru kita bisa mengetahui konseptual model dari sistem geotermal. Setelah itu kita sudah tahu, kita bisa menghitung kira-kira potensi geotermal di daerah tersebut berapa megawatt misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih kira-kira berapa potensinya, apakah dia layak untuk dijadikan pembangkit listrik atau apakah dia layak untuk dijadikan tempat pariwisata pemandian air hangat, atau memang kita buat untuk daerah pertanian mengeringkan kopi misalnya gitu ya, mengeringkan padi dan sebagainya. Itu bergantung dari potensi geotermal yang sudah kita perkirakan itu. Barulah setelah kita tahu potensinya, kita melakukan eksplorasi lanjut gitu. Kalau sudah tahu nih potensinya besar, kita lakukan eksplorasi lanjut yang membutuhkan alat yang lebih canggih, tentunya biaya yang lebih banyak. Karena kalau sudah tahu nih potensinya tinggi, bisa dijadikan pembangkit listrik, tenaga panas bumi atau geotermal, bisa digantikan untuk penggantinya minyak fosil. Yang minyak fosil itu sendiri menghasilkan banyak pembuangan ya, atau fosil, sedangkan geotermal itu ramah lingkungan gitu. Jadi geotermal itu ramah lingkungan, jadi kita bisa renewable, bisa kita perpanjang usianya 30 tahun bahkan lebih gitu, tanpa ada yang berkurang, tanpa ada yang hilang, dan tanpa ada yang merusak banyak alam. Tidak seperti saat kita mengeksplorasi batu bara maupun minyak dan gas bumi. Makanya saya sangat tertarik melakukan banyak penelitian untuk eksplorasi geotermal ini. Baru nanti sudah diketahui nih kira-kira cadangannya atau potensinya kira-kira sudah berapa. Jadi ada potensi yang lebih kuat lagi dari awal, baru kita melakukan step-step berikutnya gitu. Sebelum sampai step berikutnya, kita pelajari dulu di sini ya. Nah, di sini nih ada gambar ya, ada gambar apakah ini? Di sini ada magma. Magma itu sumber panas di sistem geotermal. Ada gambar apa sih garis-garis ini? Ini adalah struktur geologi. Kemudian
di sini ada pipa nih, pipa kemudian mengalir ya sampai akhirnya ada generator di sini, ada penyulingan, kemudian sampai dimanfaatkan di masyarakat. Di sini ada rehabilitation center, clothing drying, dan ada juga power plant. Memang biasanya kita klasifikasikan berdasarkan potensi dari geothermal tersebut gitu. Nah, dari penjelasan saya tadi nih ya, ada nggak yang mau berpendapat? Oke, silakan. Jadi itu mengenai energi panas yang tersimpan dalam batuan di bawah permukaan. Nah, itu dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, terus ada kelebihannya. Jadi kelebihan dari energi panas itu yang pertama itu ramah lingkungan, kemudian dapat dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung. Terus itu dengan penanganan yang tepat dapat diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Oke, bagus banget. Terima kasih ya. Ya, jadi apa sih geothermal? Apa sih energi geothermal itu? Ya, jadi saya sangat bangga. Jadi kalian bisa memahami dengan sangat cepat. Ya, jadi di sini ya ada power plant, kemudian di sini ada greenhouse, ada tourism spa resort. Jadi bagaimana sih pemanfaatan geothermal itu gitu? Jadi sangat bermanfaat dan sangat aman atau tidak merusak lingkungan. Ya, kita masuk ke dalam inti dari perkuliahan kita hari ini, yaitu apa sih peran kita nih di sini? Peran kita di sini di dalam pembelajaran geothermal itu. Kan di sini kita geoscience atau geologis dan geobasic. Nah, di awal tadi kita sudah masuk ke dalam tahapan pertama, yaitu pendahuluan ya, pendahuluan. Nah, kita tahu dulu nih geologinya seperti apa. Sebenarnya sistem panas bumi itu seperti apa sih? Sistem geothermal itu seperti apa? Nah, ternyata sistem geothermal itu kaitan erat dengan tektonik lempeng. Setting tektoniknya di setiap daerah yang punya setting tektonik yang berbeda juga punya sifat yang berbeda. Tentunya apa sih yang mempengaruhinya? Ya, kita balik lagi nih ya. Perkuliahan awal terkait dengan komposisi dari bumi tercinta kita yang terdiri dari inner core, outer core, kemudian crust, mantel sampai ke kerak atau astenosfer. Nah, dari situ kita belajar bahwa adanya proses tektonik lempeng gitu. Tektonik lempeng sendiri kan ada 3 nih ya prosesnya. Ada yang divergen, konvergen, dan transform. Nah, gitu. Dari situ bagian yang paling penting sebenarnya di sistem geothermal pertama itu kita tahu panasnya dulu nih. Ya kalau misalnya nggak ada panas berarti bukan sistem panas dong ya, gitu kan? Namanya juga sistem geothermal, geo itu bumi, thermal itu panas. Berarti kita pengen cari tahu nih, menjelajah di mana sih adanya panas di bumi itu gitu. Yang pasti kita tahu ya inti dari bumi itu panas gitu kan. Nah dari situ kemudian ternyata sebagian besar ya dari magmatik tentunya panas, tapi juga ada yang bukan dari proses magmatik. Jadi kita bagi menjadi 2 untuk heat source-nya dari proses magmatik dan bukan magmatik. Dan ternyata itu setting tektoniknya bisa kita lihat dari situ. Yang pertama adalah bagian dari vulkanik system. Kalau vulkanik system dari namanya jelas dong, daerah itu kaitannya sama vulkanik atau gunung api gitu, aktivitas gunung api tentunya. Yang kedua itu geopressure system, itu kaitannya dengan tekanan geopressure, jadi tekanan dari bawah bumi. Kemudian yang ketiga itu tectonic system, jadi ini ada 3 klasifikasi besar bergantung dari tektonik settingnya untuk sistem geothermal. Adapun bagiannya sebenarnya banyak kan setting tektonik ini, ada hotspot, oceanic rifting, magmatic arc, back arc dan continental rifting, crustal fault dan interior basin. Nah, jadi dari sini kita bisa pelajari lebih lanjut nih. Sebenarnya sistem geothermal yang di dekat kita itu masuk yang mana sih, gitu kan? Oke, next. Nah, kita lebih ke umum dulu nih. Ternyata sistem geothermal di berbagai negara itu ada yang tinggi-tinggi nih, yang ini tuh tinggi ya, suhunya tinggi-tinggi. Suhunya tinggi-tinggi, kemudian ada beberapa di daerah hotspot, ada beberapa daerah di daerah subduction. Ini daerah subduction nih, kalau di sini ya, subduction atau penunjaman.
Nah, ternyata banyak di daerah penunjaman nih yang tinggi-tinggi, tapi ada juga di daerah hotspot, ada juga. Lalu seperti apa sih kita membedakannya gitu kan? Oke. Jadi ini ada beberapa nih settingnya, setting dari tektonik. Yang pertama adalah sistem geotermal pada busur vulkanik setting. Jadi busur vulkanik, busur itu kan tuh ya busur panah. Nah kemudian vulkanik itu gunung api, berarti dia berada di setting jajaran gunung api gitu ya. Nah jadi di situ itu contohnya sendiri di Indonesia, Filipina, Selandia Baru, kemudian island Islandia ya di situ. Nah, contohnya seperti apa? Biasanya di permukaan itu ada manifestasi. Apa itu manifestasi? Manifestasi adalah jadi yang menandakan bahwa oh di situ ada panas nih. Biasanya ada semburan air panas gitu. Ada fumarol, ada solfatara, mata air panas, geyser. Geyser itu kan yang menyembur dalam periode tertentu gitu. Mati kemudian bersembur lagi. Kemudian di daerah sistem vulkanik ini ada strukturnya biasanya ada sesar, ada rekahan dan ada zona patahan ya, karena memang dia terbentuk di daerah penunjaman gitu ya. Batuan vulkanik itu biasanya namanya di daerah sistem ini kan di daerah vulkanik, otomatis batuannya itu didominasi oleh batuan vulkanik yaitu lava, tufa dan piroklastik. Dan adapun mineralnya, jadi mineral itu mencirikan sebenarnya seberapa panas sih daerah atau sistem geotermal itu. Jadi kita tahu nih kira-kira sumber panasnya itu berapa suhunya. Jadi kita pelajari dulu mineralnya, karena beberapa mineral itu bisa terbentuk dalam suhu tertentu gitu. Ketika ada mineral silika, oh berarti suhunya sekitar 200 sampai 250 terbentuknya. Karena di atas 250 sudah berubah menjadi mineral yang lain atau misalnya seperti itu ya. Jadi batuannya andesit, basal atau batuan beku ya di situ. Kemudian contoh dari sistem geotermal di tepian lempeng benua, contohnya di Chili. Jadi di sini ini kaitannya dengan daerah yang aktivitas tektoniknya aktif. Kemudian alterasi hidrotermalnya silika. Dan ada mineral kalsit dan lempung di situ. Adapun reservoirnya itu seringnya dia dari batuan sedimen atau metamorf yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup. Kenapa? Karena reservoir itu syaratnya itu memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup. Nah, selanjutnya adalah sistem geotermal pada continental rift setting, contohnya di Afrika. Jadi daerah ini sekitar suhu 150 sampai dengan 300. Kemudian untuk di daerah sistem geotermal untuk batas antar lempeng benua ini paling tinggi karena memang dia paling dalam gitu ya, paling dalam. Jadi dia di atas 350 derajat Celcius nih untuk reservoirnya. Contohnya ada di Sabuk, Himalaya, India. Nah, ini di transfer plate boundary, contohnya di Cerro Prieto, jadi di California, dan untuk sistem di rantai vulkanik ini contohnya di Hawaii. Sebenarnya Hawaii sama Indonesia itu kan mirip ya, tapi suhu sistem geotermal di Indonesia lebih tinggi karena kaitannya dengan vulkanik aktif gitu ya. Kalau di sana aktif tapi lebih rendah. Kemudian kita masuk ke sebelum kita masuk ke materi berikutnya, itu komponen sistem geotermal yang kita kenal dengan istilah hidrotermal. Karena hidro itu air, termal itu panas, berarti sistem geotermalnya ini sudah ada airnya melewati, di sini ada air tanah. Jadi udah ada sumber recharge-nya, sudah ada air tanahnya gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam materi berikutnya? Oh ya, silakan. Jadi pertanyaan itu, dari semua setting tektonik itu, mana sistem geotermal yang paling efisien untuk dieksplorasi? Oh, pertanyaan sangat bagus, terima kasih ya. Jadi teman-teman kepo nggak sih dari beberapa setting tektonik tadi tuh mana sih yang paling efisien gitu ya? Nah, sebenarnya semuanya itu baik, bergantung dari tujuan kita tadi. Semuanya kan efisien ya. Semuanya bisa dijadikan
sumber panas, bisa jadi pemandian air panas, bisa menjadi power plant gitu, semuanya efektif. Tapi untuk Indonesia sendiri gitu, karena memang Indonesia itu masuk ke dalam tadi busur vulkanik, jadi kita punya banyak gunung api yang bisa berpotensi menjadi sistem geotermal yang baik dengan suhu atau potensi yang relatif tinggi ya. Yang paling baik yang kita punya gitu kan, karena memang kita di Indonesia gitu, yang menurut saya paling baik kita punya. Tapi tetap semuanya efisien karena kita sesuaikan dengan kebutuhan kan, jadi semuanya efisien. Ya, makanya kita harus banyak belajar kira-kira bagaimana sih supaya lebih efisien kan gitu, dari tadi beberapa step-step geothermal exploration tadi itu ya. Oke, makasih ya, pertanyaannya bagus banget. Jadi kita masuk ke dalam materi hidrotermal, hidro air, termal panas. Berarti tadi kan beberapa sistem geothermal tadi itu punya sumber panas, tadi saya jelaskan ya, punya sumber panas. Sumber panas itu kalau misalnya kita masak air, apinya gitu kan, sumber panasnya. Nah, sistem geothermal kan banyak tuh yang menjelaskan bahwa seperti kita masak air di teko gitu kan. Nah, masak air di teko, ini adalah apinya, kemudian ini adalah ceretnya atau tekonya. Nanti yang keluar-keluar ini asap yang keluar gitu. Nah, ini lapisan-lapisan di atas ini tutupnya, cap rock namanya. Cap itu tutup ya, rock itu batuan penutup gitu. Jadi tutup dari si teko tadi supaya panasnya ini nggak kemana-mana gitu. Jadi komponennya begitu. Dan ada airnya di sini, ada airnya karena yang dipanaskan ini kan air. Yang kita pakai itu tenaganya nanti uapnya, ya kan, uap air yang kita pakai untuk menggerakkan turbin, sehingga turbin itu bisa diubah atau dikonversi untuk tenaga listrik, gitu kan? Dari tenaga gerak turbin tadi bisa jadi tenaga listrik. Jadi intinya gitu, panasnya ini memanaskan air, kemudian terjadi boiling di sini ya, terjadi boilingnya di reservoir. Reservoir itu wadahnya atau ceretnya tadi, reservoir itu kan. Kemudian di situ terbentuklah di sini banyak yang menjadi uap. Nah, nanti kita manfaatkan uap panasnya itu. Gitu, lebih ke situ. Makanya ada beberapa tadi sistem geothermal yang memang tidak ada airnya. Lalu bagaimana? Ya kita yang memberikan air sendiri. Makanya kenapa Indonesia itu sangat beruntung, 40% potensi panas bumi atau geothermal di dunia itu ada di Indonesia. Ya. Jadi bangga dong kita sebagai orang Indonesia untuk bisa mengembangkan potensi terus supaya bisa menjadi negara yang punya power plant geothermal tertinggi gitu ya. Amin. Oke. Ya, jadi itu ya. Nah, ini dia yang namanya manifestasi. Ini adalah geyser ya, kemudian ini bikarbonat spring, itu maksudnya mata air panas yang fluidanya itu bikarbonat. Dan ini adalah mat vulkanos. Jadi dia karena adanya semburan panas akhirnya jadi seperti gunung yang lumpur, sebenarnya dia lumpur dari semburan dari bawah. Nah, gini, ini mat pool. Mat pool berarti kan lumpur, pool itu kan kolam ya. Jadi isinya lumpur, kolam lumpur tapi hangat dia atau panas. Manifestasinya begitu. Nah, lalu eksplorasi geologi awal apa saja sih? Nah, di sini dari tadi itu kan untuk mengetahui bagaimana sih tektonik settingnya, dari awal kita ke lapangan lihat dulu ada apa sih di permukaan, ada manifestasi, kemudian ada secara geologi kita lihat dulu secara penginderaan jauh dulu seperti apa tren medannya, mengetahui luasannya, geologi regionalnya, kemudian mapping. Kita tahu kondisi geologi di permukaan seperti apa, identifikasi strukturnya seperti apa, gitu. Baru nanti kita lanjutkan dengan eksplorasi geofisika. Apa saja? Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi terkait dengan bagaimana sih eksplorasi geofisika di lapangan geothermal. Bisa resistivity untuk mengetahui batas reservoir, lapisan penudung, kemudian gravity untuk mengetahui sumber panas, kemudian strukturnya, untuk metode elektromagnetik mengetahui luasan reservoir dan lain-lain, magnetik untuk mengetahui penyebaran panas, dan radioaktif untuk mengetahui zona permeabel. Wah, menarik sekali kan? Ya, menarik sekali ya. Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini.
Jadi hari ini kita sudah mempelajari ciri-ciri dari geothermal sistem pada beberapa setting tektonik dan mengetahui apa sih itu hidrotermal dan komponennya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya nih. Saya menjelaskan tadi kira-kira sudah paham atau belum? Siapa ya? Coba Mbaknya, ya. Jadi sebentar ya. Jadi ciri-ciri geothermal pada setting tektonik yang busur vulkanik apa sih? Untuk ciri-ciri sistem geothermal pada busur vulkanik sendiri, yang pertama dia itu terletak pada dekat dengan gunung berapi aktif atau baru saja tidak aktif. Kemudian yang kedua itu adanya manifestasi permukaan seperti kumaro, kemudian solfatara, adanya juga mata air panas dan geyser. Nah, terus yang ketiga itu umumnya sumber panasnya itu berasal dari magma yang relatif dangkal. Nah, kemudian yang keempat itu struktur geologinya biasanya ada sesar, kemudian kekar, dan juga zona patahan sebagai jalur aliran fluida panasnya. Kemudian yang kelima itu geologi batuannya sendiri terdiri atas batuan vulkanik seperti lava, tufa, dan juga piroklastik. Terus contohnya sendiri itu berdasarkan penjelasan Ibu tadi ada seperti Indonesia, di Filipina. Oke, bagus banget. Terima kasih ya teman-teman semua. Ternyata teman-teman semua sudah bisa mengetahui atau memahami bagaimana sih ciri dari beberapa sistem geothermal yang ada di setting tektonik yang berbeda. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan 2 ini, dan ini adalah tugas ya. Tugasnya. Jadi tugasnya itu bisa diakses di LMS Fiklas Unila kita. Jadi tugasnya di sini adalah forum diskusi. Bisa diakses, silahkan diakses di forum diskusi pertemuan kedua. Jadi di sini tugasnya adalah kita diskusi di Fiklas terkait dengan kira-kira di Lampung. Jadi supaya kita mengetahui daerah yang kita pijak ini, Lampung, itu potensi geothermalnya itu di mana aja sih? Kemudian setting tektoniknya itu apa kira-kira? Apakah sama atau beda gitu kan? Kita lihat dari ciri-cirinya, kita bandingkan, karena kan banyak nih di Lampung potensi geothermalnya seperti apa. Jadi silahkan diskusinya di jam pelajaran kita sesuai jadwal dan saling memberikan opini. Silahkan menambahkan opini jika benar dan aktif, nilai keaktifan akan saya tambah. Oke? Oke, untuk banyak kurangnya saya mohon maaf. Ini referensi yang saya gunakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah eksplorasi geothermal yang saya ampu. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.